Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Insyaallah bikhair. Insyaallah kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Kak Syuja. Dan ini aku Nemo. Nemo tahu gak? Hari ini Kak Syuja akan bercerita kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya dengerin? Iya Kak Suja. Apa sih itu Isra Mi'raj? Oke, untuk itu kita dengerin ya ceritanya Kak Suja. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab 1621 Hijriah. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena pada dahulu kala saat itu dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk kota Taif. Kemudian disambut meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Siapa pamannya, Kak Suja? Pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Dan Nemo, 3 hari kemudian disusul meninggalnya Sayyidah Siti Khadijah. Siapa itu Sayyidah Siti Khadijah? Siti Khadijah merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satunya yang mendukung dakwah Nabi Muhammad. Dan Nemo, teman-teman, hal ini sangat membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy semakin memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kejadian ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj, Kak Suja? Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Arsh Muntaha. Oh gitu ya Kak Suja? Iya Nemo, bahkan perjalanan ini sampai dinamakan di sebuah surat, yaitu surat Al-Isra. Masya Allah ya Kak Suja. Iya Nemo, Nemo bayangkan saja perjalanan yang sebanyak itu dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril dengan buruk yang begitu cepat hanya dalam semalam. Emang buruk itu kecepatannya seperti apa? Dan dia binatang apa ya? Kok bisa cepat banget? Buruk ini kuda yang berwarna putih dan memiliki sayap. Buruk ini juga pernah dinaikkan sebelumnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kata malaikat Jibril, sebaik-baik yang menunggangi kamu buruk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecepatan si buruk ini ketika ia melangkahkan kakinya, mengepakkan sayapnya sejauh mata kita memandang. Tanggal 27 Rajab 621 Masehi, malaikat Jibril bersama buruk mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Dan sebelum perjalanan terjadi pembelekan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua kalinya. Berhenti pertama kota Madinah. Kota Madinah adalah kota Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Kedua adalah Gunung Sinai. Gunung Sinai merupakan tempat pertemuannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bertemu dengan Allah. Yang ketiga
adalah Baitul Lahm, merupakan tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Kak Suja, Nabi Isa yang gak punya ayah ya? Iya, Nabi Isa Nemo Allah berikan mukjizat untuk bicara ketika ia bayi dan membantah Siti Maryam melakukan perbuatan zina. Yang keempat adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad di sana sholat sunnah 2 rakaat, yang dalam hadis ada riwayat bahwa sholat berjamaah mengimami para nabi-nabi terdahulu. Wah, Masya Allah ya, keagungan Allah dan mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad sangat luar biasa. Iya betul Nemo, yuk kita lanjut lagi. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi di setiap langitnya. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf yang keindahannya seperti bulan. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu bapak para anbiya. Dan di setiap langit, Rasulullah diperlihatkan ciri-ciri penduduk surga dan juga ciri-ciri penduduk neraka. Dan Nemo, sebelum itu tadi Nabi Muhammad SAW disuruh oleh malaikat Jibril untuk memilih minuman, di mana yang satu adalah khamar dan yang satu adalah susu. Akhirnya Nabi Muhammad memilih susu. Dan sungguh engkau maha benar, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Al-Muntaha, di mana berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah salat, di mana salat adalah perintah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah, juga jembatan untuk kita menuju surga. Ketika selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke Mekah. Dan di tengah perjalanannya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit. Dan ditanya, wahai Rasulullah, berapa kali engkau diperintahkan untuk menunaikan ibadah sholat wajib? Rasulullah menjawab, 50 waktu, wahai Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Musa menyuruh kembali untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah salat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah salat 5 waktu, Rasulullah kembali ke Mekah dan memberi kabar ini kepada penduduk Mekah. Hikmah dari peristiwa ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta alasan mengapa kita diperintahkan sholat 5 waktu. Bayangkan Nemo, tadinya sholat 50 waktu menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Masa sih kita masih gak mau sholat? Kian dari Kak Suja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suja. Sama-sama Nemo.